A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Astuti, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami, program studi bimbingan konseling dan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 teknik konseling. Di antaranya ada teknik attending, teknik empati, teknik refleksi, teknik eksplorasi, teknik bertanya, dan teknik parafrase. Nah, dari ke-6 teknik tersebut, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-6 teknik konseling. Nah, sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Yang pertama ada teknik attending. Teknik attending adalah untuk memberikan perhatian lebih kepada klien. Tujuannya agar komunikasi antara konselor dan konseli itu lebih nyaman. Yang kedua ada teknik empati. Teknik empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain tanpa menghakimi si konseling tersebut. Yang ketiga ada teknik eksplorasi. Nah, teknik eksplorasi ini untuk menggali lebih dalam informasi atau perasaan yang dihadapi klien. Nah, tujuannya untuk lebih memahami tentang situasi yang sedang klien hadapi. Yang keempat ada teknik refleksi. Nah, teknik refleksi adalah untuk mengulang atau mencerminkan perasaan, pikiran, dan kata-kata yang diungkapkan oleh konseli. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa konselor memahami dan mendengarkan apa yang diungkapkan oleh konseli. Nah, selanjutnya ada teknik bertanya. Nah, teknik bertanya ini digunakan untuk mengarahkan pembicaraan, memperoleh informasi, dan mengimbangkan wawasan klien dalam situasi yang tengah dia hadapi. Nah, biasanya kita boleh bertanya pada pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup tergantung situasi atau tujuan tertentu. Terakhir ada teknik parafrase. Teknik parafrase ini adalah untuk mengulang kembali pemikiran atau ungkapan dari seorang konseli. Tujuannya untuk memastikan bahwa konselor tersebut mampu memahami apa yang diungkapkan oleh konseli, namun tetap mempertahankan makna dari apa yang diungkapkan oleh klien. Baik, tadi adalah 6 teknik konseling yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah video mengenai 6 teknik tersebut. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Bukan Mbak. Ada keperluan apa datang ke sini? Jadi saya mau sedikit cerita tentang masalah kesehatan. Sebelumnya saya mau tahu nama Mbak siapa? Nama saya Prita, biasanya panggil Prita juga. Oke, Mbak Prita ya. Perasaan apa yang belakangan ini Mbak alami sampai Mbak Prita memutuskan untuk datang ke tempat saya? Saya merasa saya tuh dijauhi sama teman saya dan saya merasa kurang akrab sama mereka. Padahal saya juga pengen sih sama kayak teman-teman yang lain bisa cerita, main bareng. Tapi saya juga merasa kurang akrab sama mereka gitu. Kalau boleh saya tahu, apa Mbak Prita pendiam, termasuk orang yang pendiam atau orang yang aktif? Saya kalau diam itu saya sadar dari merekanya juga udah ngajak. Oh, udah ngajak gitu. Oke, mungkin Mbak ini termasuk orang yang introvert ya, yang memang kalau misalnya belum bisa menemukan tempat yang nyaman untuk bercerita atau bermain, kayaknya Mbak nggak akan bisa membuka diri gitu. Nah, mungkin saran saya sih ya, karena kan boleh saya tahu Mbak ini masih sekolah atau sudah lulus atau gimana? Saya masih sekolah. Ya, masih sekolah. Nah, biasanya kan dalam satu kelas itu banyak yang Mbak ya, maksudnya banyak karakter orang yang berbeda-beda. Nah, mungkin saran saya Mbak cari teman yang memang menurut Mbak ini nyaman gitu. Gak harus kok kita berteman sama satu orang, sama dia gitu. Mungkin banyak teman Mbak yang lain
yang Mbak belum tahu kayak karakter dan sifat dia seperti apa. Mungkin saran saya Mbak harus bisa mengenali teman Mbak satu persatu sehingga Mbak ini bisa mencocokkan kalau misalnya saya itu nyaman loh sama dia gitu. Ketika nanti Mbak nyaman, Mbak bisa enak dengan cerita, dengan bermain dan segala macamnya gitu. Mungkin seperti itu sih Mbak, arahan dari saya gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Itu saya dari sini juga kayak malu gitu, nyamperin duluan. Oh gitu, Mbak ini pemalu ya? Mungkin sebenarnya hal seperti itu bisa diubah sih Mbak. Kalau misalnya dari diri Mbaknya ada kemauan untuk bersosialisasi dengan yang lain gitu. Karena gini Mbak, kalau misalnya kita terus-terusan malu sampai kita misalnya tidak punya teman, itu nanti akan susahnya ke diri kita gitu. Efeknya ke diri kita ketika nanti misalnya kita kesusahan atau kita butuh orang lain, nanti ketika kita mau butuh orang lain nggak ada gitu yang buat nyamperin ke kitanya. Mungkin menurut saya dari sifat pemalu Mbak bisa menempatkan malu pada tempatnya gitu. Misalnya malu berbuat yang nggak benar, malu berbuat salah atau yang lain. Tapi kalau untuk kebaikan, usahakan kita nggak boleh malu gitu. Apalagi untuk bersosialisasi gitu. Jadi kita di manusia kalau misalnya kita punya banyak interaksi atau kita punya banyak kenalan, itu akan mempermudah kita Mbak. Misalnya Mbak Berita mau pergi ke Bali, karena Mbak misalnya punya kenalan di Bali, jadi enak. Mbak nggak perlu nyewa hotel, itu contoh ya. Mbak nggak perlu nggak bingung misalnya kalau Mbak mau kemana-mana di daerah-daerah Bali gitu. Jadi itulah pentingnya kita bersosialisasi atau memiliki teman yang banyak gitu Mbak. Makanya di sini saya hanya memberi pesan ke Mbak, kalau sifat Mbak ini kalau bisa sebisa Mbak dikurangi gitu. Kita boleh malu pada hal-hal yang nggak baik, tapi kita bisa hilangkan, bukan hilangkan rasa malu ya, kayak misalnya kalau misalnya pada hal-hal kebaikan kayak berteman atau melakukan kebaikan, itu lebih baiknya kita tidak usah malu gitu. Mungkin itu aja sih Mbak yang bisa saya sampaikan saat ini gitu. Saya setuju Iya, diubah dari sekarang. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Mbak? itu seperti dari sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak merasa masalah Mbak belum selesai atau sulit, Mbak kesulitan untuk merubah diri Mbak boleh balik lagi ke sini. Jadi insya Allah saya akan membantu untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk bagi siapa saja yang menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.